mereka melakukan pertandingan by one-nya. Lawan kondor yang akan mereka ikuti. Berpindah scene, Yongho sedang bertanding dengan Bansan. Lalu, mereka berdua jatuh dan pertandingannya seri. Lalu, Xiaonai dengan Weiwei membicarakan misi terakhir pahlawan kondor. Bansan dan Yongho mengatakan bahwa belum ada pasangan yang bisa menyelesaikan misi terakhirnya. Lalu, mereka berdua pergi untuk menemui NPC misi akhir pahlawan kondor. Setelah menerima misinya, Weiwei dipisahkan dengan Xiaonai di tempat yang sangat gelap. Lalu, Xiaonai harus mencari Weiwei selama 16 jam. Jika lewat dari waktunya, misinya akan gagal. Sambil menunggu Xiaonai, Weiwei menyelesaikan skripsinya. Sementara itu, Xiaonai bertemu dengan NPC. NPC itu sedang mencari sahabatnya, dan dia susah menyelesaikan teka-teki game baduk. Karena Xiaonai ahli dalam bermain baduk, dia menyelesaikan quest pertamanya dengan mudah. Lalu, Xiaonai disuruh mencari sahabatnya NPC, dan dia dikasih liontin giok untuk diberikan kepada sahabatnya. Setelah sampai di sebuah bukit, ada sebuah rintangan tali. Jika dia mengenai tali, maka akan mati dan misinya gagal. Lalu, akhirnya Xiaonai berhasil menghancurkan semua patung batunya. Di quest selanjutnya, tiba-tiba Xiaonai diserang oleh 2 ekor burung. Lalu, tiba-tiba ada NPC datang dan menyerang Xiaonai. Saat NPC melihat liontin gioknya, dia berhenti menyerang dan memberitahu Xiaonai bahwa pasangannya ada di dasar lembah. Lalu, Xiaonai diberikan pasangan burung phoenix dan mengantarkan Xiaonai ke tempat pasangannya. Berpindah scene, Weiwei sedang menunggu Xiaonai. Lalu, Xiaonai datang dan menemukan Weiwei. Akhirnya, mereka menyelesaikan misi akhir dari quest pahlawan kondor. Dan mereka adalah satu-satunya pasangan yang mendapatkan sepasang phoenix di servernya. Lalu, Weiwei membicarakan tentang dia yang keluar dari Guild, karena Xiao Yu Qingqing memfitnahnya mengambil monster dan itemnya. Padahal, Qingqing yang meminta bantuan untuk melawan monster. Dan saat itu, Weiwei pernah menjual ramuan langka yang katanya bahan-bahannya dari Guild. Tapi, kenyataannya Weiwei mengumpulkan bahan-bahan itu sendiri. Karena kedua hal tersebut, Weiwei keluar dari Guild. Keesokan harinya, Bansan bertemu dengan Jigauli. Lalu, Jigauli menawarkan benefit seperti mobil dan apartemen jika Bansan mau bergabung dengan perusahaannya dan meninggalkan Xiaonai. Lalu, Bansan harus mengembangkan game yang dibuatnya bersama Xiaonai di perusahaannya Jigauli. Intinya, Jigauli ingin memecah belah timnya Xiaonai dan mendapatkan game yang sedang dibuat dengan timnya Xiaonai. Lalu, Bansan menjawab dia akan memikirkannya dulu. Singkat cerita, Bansan menceritakan aktingnya kepada Xiaonai dan teman-temannya. Ternyata saat bertemu di kafe tadi, Bansan hanya berpura-pura menghayati.
Lalu, Xiaonai membicarakan renovasi kantornya, dan mereka akan mempunyai kantor sendiri. Dan mereka membicarakan bahwa akan ada game baru, yaitu game New Chinese Ghost Story, dan mereka akan ikut bersaing mengembangkan game tersebut. Singkat cerita, Wewe telah mengajar les Xiaoyang, dan Xiaoyang meminta Wewe bermain game. Saat sedang bermain game, Wewe balas dendam kepada Xiao Yu Qingqing dengan cara mencuri monsternya dan mendapatkan item langka, yaitu Adamantite. Lalu, Qingqing tidak terima dan meminta Wewe mengembalikan item langkanya. Lalu, ada pemain lain mengatakan bahwa Wewe tidak bersalah dan dia telah merekod adegannya. Ternyata, para pemain itu adalah teman-temannya Xiaonai. Mereka menggunakan akun alternatifnya untuk balas dendam kepada Qingqing karena memfitnah Wewe. Keesokan harinya, mereka melakukan pertandingan pahlawan kondor. Di ronde pertama, mereka bertanding dengan Zhensu dan Yao Yao. Tetapi mereka berdua malah takut dan kabur. Dan mereka menang pada ronde pertama. Di ronde berikutnya, dia bertemu dengan Diemeng, teman guildnya dulu. Dan dia bersama Zhang Bangzhu, ketua guildnya dulu. Lalu mereka bertanding. Di ronde pertama, seperti biasa Xiaonai dan Wewe menang dengan begitu mudah. Lalu, Diemeng mengajak Wewe mengobrol sebentar. Dia adalah avatarnya Diemeng di dunia nyata. Dia yang memimpin guildnya dulu sebelum diserahkan kepada Zhang Bangzhu karena dia pacarnya Diemeng. Singkat cerita, pertandingan pahlawan kondor telah sampai final. Lalu, Wewe dan Xiaonai akan bertanding dengan Diemeng dan Zhang Bangzhu. Tiba-tiba ada notif yang mengatakan bahwa Diemeng dan Zhang Bangzhu telah berpisah dan tidak menjadi couple dalam game tersebut, dan mereka dieliminasi. Lalu, Wewe dan Xiaonai akan mewakili servernya untuk bertanding pahlawan kondor dengan server lain. Mereka akhirnya menang di semifinal semua server, dan mereka akan maju ke final dan melawan musuh dari semua server. Berpindah scene, dia adalah Yao Yao di dunia nyata. Dia sedang teleponan dengan Zhensu dan membicarakan mereka yang kabur saat pertandingan pahlawan kondor. Dan Yao Yao iri dengan Wewe yang masuk final pahlawan kondor semua server. Singkat cerita, RC mendapatkan email dari teknologi Zeni bahwa dia diterima magang di perusahaannya. Tetapi, Wewe dan teman-teman yang lainnya tidak menerima emailnya. Berpindah scene, Xiaonai telah selesai dengan bisnisnya. Dan dalam perjalanan pulang, karena Bansan tidak fokus menyetirnya, tiba-tiba ada truk di depannya, lalu Xiaonai membanting setir ke kiri, dan mereka menabrak pohon. Sementara itu, Wewe bermain game untuk final pertandingan pahlawan kondor. Dia menunggu Xiaonai online. Berpindah scene, Bansan membawa Xiaonai ke rumah sakit karena kecelakaan tadi. Lalu, Yongho dan Haume datang. Berpindah scene, Wewe dan Xiaonai dieliminasi karena Xiaonai tidak online. Lalu, Wewe dan Xiaonai jadi bahan pembicaraan pada servernya. Yao Yao dan teman-temannya sedang membicarakan Wewe yang menurutnya Wewe dicampakkan oleh Xiaonai. Dan Yao Yao mengatakan bahwa dia telah melihat Wewe karena Zhensu memberitahu bahwa Wewe magang di perusahaannya. Tapi Zhensu tidak tahu bahwa dia adalah RC, bukan Wewe. Rumah sakit, dokter memberitahu Bansan
dan teman-temannya bahwa Xiaonai terkena geger otak. Keesokan harinya, Wewe masih sedih karena dia berpikir bahwa dia telah dicampakkan atau di-PHP-in oleh dua pria. Singkat cerita, Xiaonai akhirnya bangun. Lalu, Bansa menjelaskan kepada kedua orang tuanya Xiaonai bahwa dia yang menyebabkan kecelakaannya. Tetapi orang tua Xiaonai tidak menyalahkan Bansan dan memaafkannya. Berpindah scene, Ersi sedang membunuh monster. Dia kesulitan dan meminta bantuan Wewe. Karena Wewe sedang galau, dia malah mati dan tidak membunuh monsternya. Lalu, mereka berdua curhat tentang teman dekat game online-nya. Singkat cerita, Wewe berada di perpustakaan, dan dia terus-menerus menonton video kontes pada saat itu yang dibuat bersama Xiaonai. Lalu, Wewe berkata di dalam hati bahwa dia telah jatuh cinta dengan Xiaonai. Berpindah scene, Xiaonai sedang online gamenya. Dia diberitahu Nini bahwa Wewe telah menunggunya pada saat pertandingan pahlawan kondor. Dan Nini mengatakan bahwa sejak hal itu, Wewe tidak pernah online gamenya. Lalu, Xiaonai meretas laptopnya Wewe, dan dia melihat bahwa Wewe sedang menonton video kontesnya. Singkat cerita, Ersi bertemu dengan Chao Guang. Lalu, Chao Guang meminta Ersi untuk membantunya mendekati Wewe. Tetapi, Ersi menolaknya. Dia tidak akan membantu Chao Guang. Chao Guang bermain gamenya, lalu bertemu dengan Ersi, yang menurut dia adalah Wewe. Setelah itu, Chao Guang meminta Ersi menjadi pasangannya di dalam game. Lalu, Ersi menerimanya. Ersi juga tidak tahu bahwa Chao Guang berniat pacaran dengan Wewe, bukan dengan dia. Semenjak hal itu, Chao Guang menganggap bahwa Wewe telah menjadi pasangan dia di dalam game. Keesokan harinya, Wewe ditelepon oleh operator perusahaan Feng Teng yang mengembangkan game A Chinese Ghost Story. Operator dari Feng Teng mengatakan bahwa video yang dibuatnya dalam kontes saat itu menarik dan akan memasukkannya ke dalam gameplay gamenya. Lalu, mereka akan membeli hak cipta videonya untuk promosi. Lalu, Wewe mengatakan bahwa dia akan menjawabnya nanti, karena harus membicarakannya terlebih dahulu dengan Xiaonai. Saat login game, tiba-tiba Xiaonai mengatakan untuk bertemu dengannya. Lalu, Bansan menjelaskan kepada Wewe apa yang telah terjadi dengan Xiaonai. Lalu, mengatakan bahwa Xiaonai mengalami geger otak ringan. Lalu, Xiaonai dan Wewe bertemu. Mereka membicarakan tentang Feng Teng yang ingin membeli hak cipta videonya. Lalu, Xiaonai memberikan nomor teleponnya dan mengajak Wewe bertemu di dunia nyata. Karena tentang hak cipta video tersebut harus dibicarakan dengan serius.